Simposium 8 akan dipandu oleh moderator yang terhormat, Dr. Afriyanti Sandi, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik. Nah, sebelumnya saya akan membacakan CV singkat dari moderator terlebih dahulu. Dr. Afriyanti merupakan dokter spesialis bedah plastik dan rekonstruksi dan estetik yang ahli di bidang luka bakar dan stem cell terapi. Beliau merupakan lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia pada tahun 2003, lalu melanjutkan studi S2 Manajemen Administrasi Rumah Sakit di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia pada tahun 2006, lalu melanjutkan spesialis di Universitas Indonesia bagian bedah plastik dan rekonstruksi dan estetik pada tahun 2015, lalu mengikuti training di Alfred Hospital Melbourne, Australia di bagian emergency management Melbourne pada tahun 2013, dan ada beberapa training juga di Seoul, South Korea, dan juga di Universitas Airlangga Surabaya pada tahun 2003. Tanpa memperpanjang kata lagi, saya serahkan kepada moderator kita, Dr. Afriyanti, dan silakan dengan Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali sejawat semua, yang ini kita bertemu kembali dalam acara Medical Studium Generale di Simposium 8. Kali ini di ruang Simposium 8 kita akan membahas mengenai luka bakar dan luka akut, yaitu developing. Pembicara pertama mengenai luka bakar akut dan komplikasi lanjut adalah Dr. Iswinarno, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik konsultan. Izinkan saya membacakan CV beliau terlebih dahulu. Bisa ditayangkan CV Dr. Iswinarno? Iya. Dr. Iswinarno, spesialis bedah plastik, rekonstruksi, dan estetik konsultan. Beliau lahir di Kudus tanggal 15 April tahun 1963. Menempuh pendidikan S1 di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, kemudian melanjutkan pendidikan spesialis bedah plastik di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, dan pendidikan S3 kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga Surabaya. Saat ini beliau menjabat sebagai Ketua SMF Bedah Plastik dari tahun 2016 sampai 2020, Ketua Program Studi atau KPS Ilmu Bedah Plastik tahun 2021 sampai 2025, dan Supervisor di Burn Center RSUD Dr. Sutomo Surabaya dari tahun 2004 hingga sekarang. Tanpa berpanjang kata lagi, mari kita dengarkan topik dari Dr. Iswinarno yang akan membawakan mengenai luka bakar akut dan komplikasi lanjut. Silakan Dr. Is. Terima kasih, selamat siang. Dr. Afriyanti Sandi selaku moderator atas waktunya, dan pada seluruh peserta Medical Studium General 22 ini ya. Baik, saya coba share screen ya. Baik, apa bisa terlihat ya? Ya, sudah terlihat dok. Boleh di slideshow dokter, silakan. Baik, terima kasih. Pada siang ini kita bicara tentang luka bakar ya. Sebentar. Slide-nya tidak bisa. Sebentar, macet. Bentar ya, macet nih.
Mohon izin dokter, boleh dibantu stop share, lalu Ya. di-share ulang lagi nanti dok. Ya. Baik. Bentar ya. Bisa jalan. Saya stop share lagi. Baik. Ada Kak. Mohon maaf. Ini kok macet ya Kak. Stop share dulu ya. Ini. Ya, sudah terlihat dokter full screen-nya. Ya, terima kasih. Baik, mohon maaf tadi agak macet komputernya. Baik, siang ini kita bicara tentang luka bakar ya. Jadi Mas bisa gerak Mas. Oh, pakai ini. Nggak bisa pakai ini. Baik, yang perlu diketahui nanti untuk dokter umum dan yang dikerjakan. Jadi pada slide ini nanti kita akan bicara tentang informasi apa yang perlu diketahui oleh dokter ya. Kalau ada pasien dengan luka bakar, informasi apa yang harus didapatkan pada waktu anamnesis ya. Kemudian nanti penjelasan ke keluarga atau ke pasien apa yang harus kita lakukan, kemudian tindakan-tindakan apa yang bisa dikerjakan oleh dokter umum ya. Kemudian kapan pasien nanti akan perlu rawat inap atau bisa dirawat sendiri. Kalau dirawat inap mungkin sampai kapan atau kapan perlu dirujuk. Kemudian apa saja yang perlu disiapkan kalau kita punya semacam tempat untuk perawatan yang menjadi puskesmas, hal-hal yang perlu disiapkan untuk kalau ada kasus dengan luka bakar. Jadi jangan mendadak nanti pas ada kasus sudah ada. Jadi pada kalau kita pas di puskesmas atau di rumah sakit atau pas kita kerja, mungkin kasus luka bakar yang kita hadapi akan bermacam-macam ya. Ada yang hanya sedikit ya, ada yang cukup banyak, ada yang sampai berat ya. Sehingga kita harus bisa menegakkan diagnosis. Diagnosis apakah ini nanti luka bakarnya termasuk luka bakar minor atau luka bakar mayor. Dan kita bisa memberikan penjelasan ke penderita atau ke pengantar yang kalau perlu dilakukan
tindakan, mungkin dirawat luka atau mungkin perlu dirawat inap, alasan-alasan apa yang perlu dijelaskan sehingga pasien maupun keluarganya mengerti, memahami apa yang akan kita lakukan ya. Kadang-kadang pasien nggak mau dirawat inap, ya, pengennya cepat pulang, padahal mungkin kondisinya cukup luas ya luka bakarnya ya, sehingga harus diberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jadi meskipun sama-sama di dada gini ya, kita juga harus bisa membedakan kedalaman pasien luka bakar, luasnya itu yang perlu diketahui oleh dokter umum. Di luka bakar banyak istilahnya, ada istilahnya kombusio, ada burn, ya. Kalau kita baca-baca di buku ada trauma termal, ya. Semua bicara tentang luka bakar. Ya. Untuk tingkat keparahan umumnya dibagi 3, ada ringan, sedang, dan berat. Tapi pada hari ini saya hanya membagi menjadi 2 ya, minor dan mayor. Ya. Sehingga untuk memudahkan nanti sebagai dokter umum, kalau minor kita boleh rawat sendiri, kalau mayor harus dirujuk. Ya. Kalau ada dokter spesialis bedah plastik, dirujuk ke bedah plastik. Kalau nggak ada mungkin dokter bedah umum atau yang lain disiapkan, kemudian dilakukan rujukan. Ya. Jadi yang penting diketahui adalah tadi ya, kita bisa menghitung luas luka bakar, bisa menghitung kedalaman, bisa menentukan penyebabnya, apakah ini api, air, panas, atau listrik, atau kimia. Ya. Nah, kita juga memeriksa apakah ada penyakit penyerta. Jadi ada diabetes, ada hipertensi, ada frakturnya, mungkin panik ya. Jadi luas, dalam, dan penyebab secara penyakit penyerta ini bisa menentukan ringan, sedang, atau berat. Nah, untuk menghitung luas luka bakar, ini ada rumus dari Brescia, rule of 9. Untuk kepala, ya, depan dan belakang ini 9, tangan kanan 9, badan ini 9 kali 2, 18, kaki depan 9, belakang 9, daerah perineum 1%, seluruh di total 100%. Untuk anak-anak hampir sama, hanya bedanya untuk tangan dan badan sama ya, hanya kepala dan kaki yang beda. Untuk jelasnya nanti bisa dilihat di slide ini. Di umumnya setiap umur tambah 1 tahun, jadi misalnya 18 ini umurnya tambah 1 tahun, dikurangi dari umur 1 tahun tadi, jadi 18 tinggal 17 untuk kepala, dimasukkan di kakinya masing-masing separuh setengah, jadi 14,5, 14,5. Demikian juga kalau umurnya sudah 2 tahun ya 18 kurang 2 ya kepala jadi 16. Kakinya tambah 1, 15. Bisa dipelajari lebih lanjut. Untuk kedalaman luka bakar ada beberapa teori ya. Kalau dari buku-buku biasanya ada bagi menjadi first degree, derajat pertama, derajat 2, dan derajat 3. Ini versi Amerika. Derajat 2-nya kita bagi menjadi superficial dan deep. Biasanya kalau di Surabaya dulu grade 1, grade 2A, grade 2B, grade 3. Ada juga yang dari Australia yang bagi menjadi 5 ya. Jadi epidermal burn, superficial dermal burn, mid dermal burn, deep dermal burn, dan full thickness. Ya. Tapi ini pada prinsipnya sama. Epidermal yang bersama dengan derajat 1, yang dermal ini derajat 2, full thickness sama derajat 3. Ini kira-kira ilustrasinya. Jadi kalau derajat 1 yang epidermis ini, epidermisnya masih utuh, sehingga biasanya tidak perlu dirawat inap, hanya diberikan lotion dan pengurang rasa nyeri saja. Derajat 2 biasanya sudah mulai ada kerusakan, biasanya tandai dengan adanya bula ya, blister-blister itu, tergantung dari kedalamannya. Kalau grade 2A masih hanya di daerah superficial, kalau sudah grade 2B biasanya deep dermal sampai ke dalamnya.
Ini akan berpengaruh terhadap penyembuhan luka ya. Biasanya kalau yang superficial ini mungkin sebulan bisa sembuh ya. Kalau yang deep ini biasanya lebih ya. Kenapa kok begitu? Karena kita lihat pada luka bakar dikatakan sembuh itu apabila lukanya sudah tertutup epitel. Kalau kita lihat di sini epitel-epitelnya di superficial ini masih banyak ya di daerah dermis yang atas ini ada folikel rambutnya juga banyak epitelnya, kelenjar keringat banyak epitelnya. Kalau sudah di deep ini epitelnya sudah sedikit ya, sehingga sembuhnya lebih lama dan mungkin memerlukan tempelan epitel, jadi skin graft tempel di sini biar mempercepat penyembuhan luka. Kalau daerah full thickness sudah jelas nggak ada epitelnya ya, sudah rusak semua, sehingga nggak akan mungkin bisa sembuh kalau kita tidak melakukan intervensi, baik itu skin graft maupun skin graft. Baik, yang perlu diketahui juga untuk dokter umum adalah kriteria merujuk ya. Ini dari Australia ada guide, yaitu dengan SPAM ya. Jadi dilihat ukurannya, kalau ukurannya lebih dari 10% sebaiknya dirujuk ya untuk dewasa. Untuk anak-anak lebih dari 5% sebaiknya dirujuk. Ya. Tapi untuk luka bakar yang full thickness biasanya di atas 5% harus kita rujuk. Kemudian persen di pasien-pasien dengan riwayat penyakit diabetes, dengan penyakit riwayat epilepsi, ada fraktur dan sebagainya harus dirujuk. Luka bakar pada kehamilan dan luka bakar pada orang-orang usia lanjut juga sebaiknya dirujuk. Kemudian area daerah-daerah yang terkena luka bakar ya, daerah wajah, tangan, perineum dan sendi-sendi yang besar sebaiknya dirujuk untuk menghindari komplikasi yang berkepanjangan. Demikian juga luka bakar yang melingkar ya, baik pada dada maupun pada ekstremitas. Dan ada luka bakar dengan inhalasi itu harus dirujuk ya. Demikian juga dengan mekanisme ya, pada luka bakar karena kimia, luka bakar dengan trauma lain, misalnya ada fraktur di femur dan sebagainya. Perlu juga diwaspadai ada cedera dan kecelakaan, jadi kemungkinan ada kekerasan dalam rumah tangga atau kriminalitas ya, ini juga harus kita rujuk untuk mendapatkan penanganan yang sebaik-baiknya. Ini sekilas dari textbook tentang kriteria rujukan yang prinsipnya bersama dengan yang tadi. Jadi indikasi untuk dirawat inap, jadi rawat inap itu pasien harus di opname untuk mendapatkan penanganan yang lebih, ya, karena nanti terjadi komplikasi-komplikasi yang dikhawatirkan. Jadi adalah kriteria pertama luka bakar yang dermal ya, grade 2A atau grade 2B untuk pasien yang di bawah 10 tahun atau di atas 50 tahun itu sekitar 10% di atas ya, lebih dari 10%. Dan untuk full thickness, yang luka bakarnya full thickness, itu dari 20% atau jadi grade 2 atau sampai grade 3 ya. Kalau lebih dari 20% pada umur yang 10-50 juga diharapkan indikasi dirawat inap untuk mendapatkan terapi yang diperlukan, terapi penyerapan cairan, antibiotik maupun pengurang rasa sakit, analgetik dan sebagainya ya. Kemudian untuk luka bakar yang full thickness yang dalam semuanya itu lebih dari 5% juga harus dirawat ya. Nah, seperti ini nanti harus dijelaskan ke pasien kenapa kok dirawat atau harus dirawat ya. Demikian juga luka bakar dengan penyakit-penyakit yang lainnya, diabetes mellitus, hipertensi dan fraktur, ini hampir sama dengan yang di depan. Jadi ini secara mudah ya, indikasi kalau ada pasien dengan ruas ya, sekitar lebih dari 10%, melingkar ya, ada trauma di wajah, curiga ya, trauma di tangan, ada luka bakar di tempat-tempat lain, atau luka bakar karena cairan kimia atau kena listrik, ya ini langsung aja dipastikan untuk dirawat inap ya.
Nah, dirawat inap di tempat Anda dulu. Nanti kalau memang di tempat Anda dilakukan resusitasi, perbaikan kondisi, kalau memang memungkinkan untuk dilanjutkan perawatan, silakan. Kalau enggak, bisa dirujuk ya. Tapi dalam kondisi yang sudah stabil dalam merujuk itu ya. Jadi kalau ada plastik ya ada plastik. Kalau misalnya tidak ada di tempat Anda, mungkin bisa umum dulu atau yang lain yang lebih memahami tentang luka bakar ini. Jadi untuk manajemen luka bakar yang akut ya, biasanya ini kita mulai dari awal, dari tempat kejadian ya. Ini untuk menghentikan perdarahan, saya kena luka bakar api misalnya, tidak boleh panik, lari-lari nanti tambah besar apinya ya. Jadi disarankan untuk menggulung ya, gulung-gulung aja untuk menghentikan apinya. Atau kalau misalnya ada handuk atau kain yang tebal dicelup air, diselimutkan gitu ya, untuk menghentikan perdarahan. Kalau di dapur atau di tempat lain yang kira-kira luka bakarnya nggak terlalu luas, kita bisa dinginkan dengan air ya, selama 3 jam. Biasanya ini akan menghentikan proses sehingga nggak akan lebih dalam lagi. Jangan lupa periksa-periksa yang nempel dilepaskan. Nah, untuk sementara bisa dibungkus untuk sebelum dibawa ke tempat pelayanan kesehatan ya. Pakai plastik untuk membungkus makanan itu biasanya ya. Yang penting bersih ya. Kemudian di fasilitas kesehatan untuk penanganan luka bakar fase akut ini biasanya kita saat ini memakai manajemen dari ANSBA ini ya. Jadi prinsipnya sama seperti trauma lain, yaitu menggunakan ATLS ya, kalau kita APLS, Advanced Life Support ya. Jadi langkah yang pertama adalah memastikan airway-nya clear, kemudian sama seperti trauma lain kita harus melindungi leher ya dengan collar brace ini ya, proteksi dari spine ya. Kemudian breathing kita evaluasi juga, kalau kira-kira ada gangguan proses bernapas, gangguan airway, kemungkinan kita bisa lakukan intubasi ya. Jadi kita tolong ke dokter anestesi untuk melakukan intubasi. Dan pada breathing ini kita berikan O2 15 ml 100%. Dan kita cek juga sirkulasinya, tensi nadi ya. Pada waktu cek sirkulasi ini kalau memang tensinya turun, kemungkinan ada cedera yang lain, kita cari ada perdarahan internal bleeding atau sebagainya ya. Kalau memang tanda-tanda shock, kita terapi shocknya di sirkulasi ini ya. Ini belum terapi luka bakarnya ya, masih di terapi shocknya dulu ya. Kalau ada tanda-tanda perdarahan, kita hentikan dulu di sini, kontrol bleeding ini ya. Sirkulasi perifer dicek juga di daerah sini ya. Kemudian tidak kalah pentingnya kita lihat stability. Kita lihat, kita periksa pupilnya, ya, kita lihat kalau kemungkinan di samping luka bakar juga pasiennya jatuh misalnya gitu ya, mungkin ada cedera di intrakranial, atau bisa kita konsultasikan ke teman sejawat saraf ya, kalau mungkin ada perdarahan di sana mungkin bisa dilakukan evakuasi dan sebagainya. Jadi pengawal monitor mungkin pada waktu kita periksa masih baik ya. Nanti 1 jam lagi kita periksa lagi ya, pupil ini untuk melihat apakah tetap baik atau terjadi penurunan, karena kadang-kadang untuk perdarahan intrakranial kan agak lama ya baru bermanifestasi. Kemudian exposure, kita buka semua bajunya, kita cek ya luas luka bakarnya berapa, kedalamannya berapa. Dari sini nanti bisa kita tentukan kira-kira luka bakar ini termasuk minor atau mayor ya. Nah, setelah ABCDE ini baru masuk ke cairan blood analgetic test dan pemberian juvenile first aid. Di sini baru masuk dosa cairan yang kita berikan. Jadi kalau di environment tadi sudah di E tadi kita sudah menentukan luas luka bakarnya, baru kita bisa memberikan cairan ya. Cairan, karena untuk memberikan cairan resusitasi kita harus tahu luasnya ya. Luasnya, berat badan juga harus tahu ya. Nanti
rumusnya ada beberapa rumus, dan kita biasanya pakai rumus Baxter yang sudah dimodifikasi ya. Juga di sini diberikan analgetik, biasanya kita kasih morfin kalau ada ya, kalau nggak ada ya yang derivatnya juga bisa ya. Kemudian ini daripada waktu sirkulasi tadi pasang infus ya. Terus kalau tidak ada penurunan tensinya normal, artinya normal, infusnya hanya sekedar menetes saja. Tapi di sini nanti sambil mengambil darah untuk diperiksa labnya di sampel. Nah pada waktu di first aid ini dilakukan pemeriksaan laboratorium yang ambil darahnya tadi di sirkulasi tadinya. Laboratorium baik itu darah, urin maupun kalau ada tanda-tanda fraktur bisa di ronsen dan sebagainya ya. Dan jangan lupa kalau kita melakukan konsultasi kita juga pasang kateter urin ya untuk melihat kecukupan cairan, monitoring cairan. Kalau ada gangguan airway breathing nanti kita pasang intubasi. Kemudian kita pasang nasogastric tube juga untuk dekompresi lambung ya. Dan setelah itu baru dilakukan secondary survey ya. Baik, ini rumus cairan ya. Ada dua, zaman saya sekolah dulu 4 ya, rumusnya 4 cc kali luas luka bakar kali berat badan, separuh diberikan 8 jam pertama, separuhnya 16 jam kemudian. Tapi sekarang ada beberapa penelitian menurut Australia juga yang kita ambil juga sekarang seluruh Indonesia ya, kita sudah sepakati untuk menggunakan 3 cc kali luas luka bakar kali berat badan. Ini nanti tidak usah diperdebatkan ini karena ini hanya patokan saja. Yang penting nanti produksi urinnya. Yang jadi patokan adalah produksi urin. Biasanya kalau dewasa setengah cc per kilogram berat badan, kalau anak-anak 1. Kalau produksi urinnya kurang ya tinggal nambahin, kalau lebih dikurangi. Tapi untuk patokan kasarnya kalau belum mengerti ya pakai jumlah ini. Baik 3 maupun 4 boleh-boleh saja ya. Aslinya dari Baxter 4 dan setelah 18 jam biasanya mendapat dextran. Tapi kalau sekarang kita pakai yang dari Australia ini 3 cc per kilogram berat badan. Cairannya yang diberikan adalah kristaloid ringer rakat atau ringer asetat. Kalau ada di tempat Anda bisa disiapkan ya cairan ringer rakat yang banyak ya kalau menjaga ini kalau ada luka bakar. Nah itu tadi untuk dewasa. Kalau untuk anak-anak sama, untuk rumus ilustrasinya tetap sama 3 cc ya kali berat badan dan luka bakar. Cara pemberiannya juga demikian. Saya ketemu jumlahnya 5.000 itu ya, yang 2.500 diberikan dalam 8 jam, yang 2.500 lagi 16 jam kemudian. 18 jam ini 8 jam ini ngitungnya dari jam kejadian ya, makanya pada waktu anamnesis tadi kita harus tahu kapan kejadiannya, ya, gimana kejadiannya, penyebabnya apa tadi. Ini berkaitan dengan pemberian cairan. Tapi untuk anak-anak di samping resusitasi, cairan diberikan juga maintenance ini ya. Biasanya kalau ini RL atau ringer asetat, kalau untuk maintenance pakainya D5NS itu. Berapa jumlah yang diberikan, ini ada rumusnya. Untuk 10 kg pertama diberikan 4 cc per kilogram. Ya. Untuk 10 kg kedua, 2 kali 4, 21 ya. Kalau yang 10 kg ketiga dan selanjutnya 1 kali ya. Jadi ini cairannya D5NS diberikan selama 24 jam. Jadi ini tetap ya, misalnya per jamnya dapat 100 ml ya. Ya ini tetap meskipun urinnya kurang atau lebih ya, tetap di sini maintenance. Jadi kalau urinnya kurang yang ditambahkan yang cairan resusitasi yang di sini. Kalau urinnya berlebihan yang dikurangi juga cairan resusitasi. Cairan ini tetap ya. Jadi pemeriksaan darah, pemeriksaan dasar ya, kebakar ini darah lengkap,
HB, hematokrit, ya, krosit dan sebagainya. Dan yang penting albumin juga kita lihat untuk data ya, fungsi dari ginjal, fungsi dari liver, fungsi dari Mohon izin dokter, 5 menit lagi ya dok. Terima kasih baik. dokter. Nah kalau luka bakar ringan kita bisa lakukan perawatan di tempat Anda ya, bersihkan, gulanya dibuang, kemudian dikasih obat-obat untuk anestetik dan diberikan edukasi untuk jangan basah, jangan kontrol, nanti luar terus kontrol lagi ya. Di luka dicuci dengan antiseptik, tutup mulut, dikasih super spadiasin. Cara perawatan luka ya, untuk luka bakar yang minor nanti ya, bisa kita lakukan di tempat Anda kerja yang PPK pertama mungkin ya. Tapi kalau untuk luka bakar luas, atau luka bakar dengan di wajah, di tangan ya, kita harus lakukan rawat inap ya, konsen, perlu dirujuk. Kenapa kok perlu dirujuk? Karena ini ya, beberapa patofisiologi pada luka bakar yang luas akan terjadi reaksi inflamasi, peningkatan mobilitas kapiler, sehingga cairan-cairan intravaskuler akan bocor sehingga bisa terjadi hypovolemic shock, lalu diatasi nanti jadi rusak ginjalnya, sekali lagi ya. Ini jadi cairannya pada keluar dari cairan intravaskuler. Ini gambarannya kalau cairan tadi yang keluar ya, dan inflamasi yang luas, cairan dari intravaskuler yang masuk ke subdermal junction sehingga cairan bertumpuk di sini ya. Ini juga ya, ini. Nah, akibat dari luka bakar adalah terjadinya kerusakan pada kulit, kemungkinan dan sebagainya. Ini adalah akibat-akibat dari luka bakar. Bisa terjadi infeksi ya. Infeksi sumbernya macam-macam ini ya. Bisa dari mata, dari paru-paru, dari lukanya, ya. Dari alat-alat yang kita pasang. Makanya perlu diberikan antibiotik ya. Ini, kalau saya masih tetap pakai antibiotik ya, baik itu oral maupun enteral. Ini beberapa antibiotik yang bisa kita pilih pasien dengan luka bakar. Komplikasi yang bisa terjadi pada luka bakar ya, ini kalau perawatannya tidak bagus bisa terjadi keloid, kontraktur ya. Ini penanganannya ya harus dilakukan operasi ya. Ini kontraktur pada tangan. Nah untuk pencegahan kontraktur kita bisa pakai silikon sheet atau silikon gel ya. Tempelkan pada daerah luka bakar yang sudah sembuh tadi ya. Kalau ada contohnya selain silikon sheet kita bisa pakai kompresi. Jadi, ada garment yang dibuat khusus ya, ada pesan khusus untuk pasien. Ada juga yang steroid, tapi ini masih jarang kita pakai untuk mencegah terjadinya keloid. Ini sekedar algoritma untuk pencegahan terjadinya keloid dan hipertrophic scar. Sebagai resume, nanti Anda kalau menghadapi pasien luka bakar itu bisa mayor, bisa minor ya. Kalau minor tidak perlu rawat inap, mayor harus dirawat inap, kalau perlu dirujuk ya. Anda bisa melakukan perawatan luka di tempat Anda kalau minor. Kita merujuk pakai SES, spam ini ya. Penanganan prinsip sama dengan ATLS ya. Yang penting dilakukan konsultasi di tempat kejadian Anda, kasih anestetik, kemudian antibiotik, atau antiseptik. Dan yang kalah penting adalah melakukan edukasi ke pasien atau keluarga tentang bagaimana pentingnya perawatan luka bakar ini. Jadi harus kerjasama. Kalau enggak nanti untuk menghasilkan hasil yang terbaik ya. Demikian, terima kasih. Saya kira dari saya cukup.